Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur masih sampai kami untuk kami bersekutu tempat ini dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menghadap hadirat yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, silakan Pak Tim, Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak Ongko yang sudah memimpin kita di dalam doa dan penyembahan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, semua yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pengalaman Pak Ongko ya, saudara sudah diceritakan. Nah, saya percaya kita juga mempunyai pengalaman iman yang seperti yang dialami oleh Pak Ongko. Berbeda-beda saudara. Ya, tapi intinya memang Tuhan sedang mendidik kita, sedang mengajar kita ya, saudara. Semua orang pasti punya pengalaman iman itu. Nah, ada yang istilahnya sudah selesai, gitu ya, pergumulannya sudah ditolong oleh Tuhan, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang belum selesai, bahkan seringkali kita berpikir kok nggak selesai-selesai, gitu ya, saudara. Tapi memang nggak mungkin bisa selesai, selagi kita hidup, nggak mungkin bisa selesai, saudara. Nah, nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, barulah semuanya itu selesai. Nah, hari ini saya mau membawakan renungan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2, saudara. Ya, sesuai bacaan Alkitab kita juga sampai di kitab Mazmur ya. Kita lihat Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saya beri judul, tema malam hari ini adalah alasan bersyukur, saudara. Nah, tadi sudah disampaikan alasan bersyukur itu apa? Ya, secara umum orang menjawab berbagai macam, ya. Umumnya apa, saudara? Orang mengucap syukur karena kesembuhan dari sakit penyakit. Benar? Gitu ya. Terus mengucap syukur karena apa? Ulang tahun. Pak Suji hari ini ulang tahun. Kemarin Bu Valen ulang tahun. Saudara yang sudah menikah, ulang tahun pernikahan. Nah, kalau saya baca di Facebook itu, terima kasih Tuhan selama 20 tahun. Dalam suka dan duka Engkau menyertai rumah tangga kami. Katanya gitu. Macam-macam lah bahasanya, saudara. Tapi yang jelas karena kesembuhan, karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan, walaupun sulit, ya, tanda petik babak belur, gitu ya, saudara, untuk menjalani kehidupan kita, tapi Tuhan memberi kekuatan pada kita untuk kita menjalaninya, sehingga kita mengucap syukur. Lalu ada lagi orang yang bersyukur karena mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Nah, usaha, pekerjaan, bisnis ya, saudara. Wah, ini Tuhan memberkati. Lalu ada juga orang yang bersyukur karena apa, saudara? Suami yang baik, ya, Bu Valen ya, dapat Pak Hermanto kan bersyukur suami yang baik, ya gitu ya. Bu Eli juga, ya saudara-saudara ya, Pak Hendrawan atau siapapun, saudara, atau istri yang baik, saudara. Iya, orang mengucap syukur, terima kasih Pak, gitu ya, terima kasih Mah, ketemu engkau gitu ya, saudara-saudara. Lalu kita mendapatkan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi orang tua, yang mengasihi Tuhan. Wah, semuanya pasti kita juga mengucap syukur. Bertanggung jawab kepada keluarga, macam-macam Bapak Ibu. Tapi dari bacaan kita malam hari ini, Raja Daud bersyukur karena apa? Nah, di ayat 1 dimulai dengan, perhatikan, dari Daud nyanyian pengajaran. Tadi yang disampaikan Pak Ongko, nyanyian doa ya. Doa Bapa kami ya, di awal tadi ya Pak Ongko ya. Pak Ongko menyanyikan doa Bapa kami dengan versi yang di luar YouTube itu ya. Ya. Kalau lagu-lagu Bapa kami kan sudah beredar banyak kan. Tapi malam ini Pak Ongko punya lagu Bapa kami nyanyian doa. Doa Bapa kami dinyanyikan. Ya. Yang lain apa? Penyembahannya ayat-ayat ya. Namanya Mazmur boleh. Dari kata Mizmor itu artinya pujian. Jadi semua yang ada di dalam kitab Mazmur itu sebenarnya ya pujian, ya doa juga isinya. Makanya banyak lagu yang diambil dari kitab Mazmur, saudara. Bebas.
terserah. Ya, yang penting dengan bahasa yang bisa dimengerti. Nah, itu yang penting. Kalau di luaran sana bahasa yang tidak dimengerti, saya nggak tahu. Nggak ada ayatnya itu. Sampai Tuhan sendiri juga nggak ngerti ngomong apa, kan gitu. Karena manusia aja nggak ngerti, bisa jadi Tuhan juga nggak ngerti ngomong apa, saudara. Tapi sepanjang Alkitab mencatat, itu bahasa yang bisa dimengerti. Dirinya sendiri maupun orang yang mendengarkan. Nah, makanya kita lihat di sini, nyanyian doa sudah, nyanyian apa diawali dengan pujian, ya namanya nyanyian pujian, ya memang pujian selayaknya dinyanyikan. Tapi firman Tuhan malam ini Mazmur 32 ayat 1 mengatakan nyanyian pengajaran. Wah, ini luar biasa ini saudara. Jadi kalau orang Kristen itu berkata aku tidak mau pengajaran, aku tidak mau belajar, itu salah total. Gagal total. Apa artinya menjadi orang Kristen? Kenapa? Karena sepanjang PL itu juga ada unsur pengajaran. Karena kecenderungannya orang berkata, nggak usah belajar lah Pak, yang penting melakukan. Pernah dengar begitu Bapak Ibu? Nggak usah belajar lah, yang penting melakukan firman. Atau sisi yang lain. Yang penting, apa saudara? Nggak usah melakukan firman, yang penting belajar, tapi nggak usah melakukan firman. Nah ini yang kacau. Ya saudara, sama-sama kacau sebenarnya dua hal ini. Jadi sebenarnya ini seperti satu koin dua sisi. Ketika kita belajar firman, kita juga melakukan firman. Kenapa, saudara? Kalau belajarnya benar, melakukannya pasti benar. Tapi kalau belajarnya salah, pasti melakukannya, prakteknya juga salah. Makanya di zaman sekarang ini ada istilah otofraksis menggantikan ortodoksi. Wah, apa ini ya? Agak ilmiah sedikit, saudara. Maunya sekarang orang itu yang praktis-praktis saja. Banyak contoh lah, banyak ilustrasi, ya, saudara. Banyak apa istilahnya? Kejadian sehari-hari, tapi meninggalkan ortodoksi. Apa itu? Pengajaran para rasul itu ortodoksi. Jadi kekristenan ortodok itu artinya kekristenan kembali ke pengajaran para rasul, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dan seterusnya. Nah, bukankah orang Kristen masa kini kecenderungannya ya ortodoksinya diubah menjadi ortopraksi, praktis maunya. Malah ada lagi yang mengatakan apa? Di masa sekarang presentasi, performa itu yang penting, tapi menggantikan esensinya. Wah, agak ilmiah ya saudara-saudara. Iya, namanya belajar. Jadi agak ilmiah sedikit. Nah, orang gayanya bagaimana, pembawaannya bagaimana, yang penting bagus bisa diterima, tapi melupakan esensinya. Ternyata isinya nggak ada. Isinya nggak sesuai firman Tuhan. Nah, apa bedanya dengan motivator-motivator yang lain itu? Nah, saudara, bukankah ini mengerikan? Satu lagi, saudara, apa itu? Tafsir alternatif menggantikan dogma. Orang nafsir sesuka hatinya, menggantikan doktrin ajaran Alkitab yang sesungguhnya. Nah, bukankah di zaman sekarang kita menghadapi hal yang seperti itu? Makanya ayat 1 firman Tuhan mengingatkan kita, nyanyian pengajaran. Ayo kita kembali ke Alkitab, ayo kita kembali kepada pengertian dari yang sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara, Daud tadi mengucap syukur karena 3 alasan. Yang pertama, di situ dikatakan apa, saudara? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kapan diampuni pelanggarannya? Sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Di teks Alkitab kita, bahasa Indonesia ya, kurang jelas ya, saudara. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, tenses-nya itu beda. Ternyata berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Bukan sedang diampuni atau akan diampuni, tapi sudah diampuni. Ya, tensesnya itu beda sekali, saudara. Jadi berbahagialah orang yang sudah diampuni pelanggarannya. Dan itu yang membuat Raja Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan bless, kata berbahagialah, itu artinya diberkati. Jadi sekali lagi kalau ngomong berkat, itu tidak hanya materi saja, enggak, saudara. Tapi ketika saudara-saudara orang berdosa, diampuni dosa kita, itu termasuk orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya alasan bersyukur yang tidak bisa digantikan dengan yang lain, saudara. Hari ini kita belum merenungkan 3 hal. Yang pertama, alasan mengucap syukur
karena dosanya, pelanggarannya sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa yang seperti apa? Yang lalu saya sudah sampaikan ada 2 macam jenis dosa ya, dosa warisan dan dosa perbuatan. Dosa warisan dari Adam dan Hawa yang diturunkan kepada kita sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan. Ini sudah nggak ada urusannya dengan kita, karena Kristus yang menyelesaikannya. Tapi yang kedua, ada dosa yang namanya dosa perbuatan. Nah, sebelum perbuatan, Tuhan Yesus juga mengatakan dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, perzinahan, pencurian, keserakahan, hawa nafsu, itu ya, iri hati dan lain sebagainya. Nah, bukankah yang kedua ini yang sering muncul? Karena kita ini adalah para pendosa, mantan orang berdosa. Ya, saudara. Jadi kalau kita lihat mantan narapidana, ya, julukannya mantan. Kamu pernah dipenjara ya karena korupsi, karena membunuh, katakanlah. Ya, tapi kan aku sudah keluar. Tapi sebutan mantan napi itu masih ada nggak, saudara? Masih. Bahkan di situ ada surat keterangan toh, mantan narapidana sulit mendapatkan pekerjaan, saudara. Ya, kalau tidak menunjukkan benar-benar pertobatannya. Kita dulu sering pelayanan di LP Madiun. Lalu ada yang pulang, cari gereja kita. Nah, waktu itu kan kerjasama dengan gereja ada di Surabaya. Saudara, para mantan napi ini setelah bebas, cari gereja, cari rekan-rekan, ya, penatua waktu itu, saudara. Akhirnya apa? Ya kita jatuh hati kan. Mereka sudah keluar dari penjara, tidak dapat pekerjaan, tidak bisa dapat pekerjaan, sulit, akhirnya ditampung. Ada keluarga yang menampung. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena mantan napi, narapidana, kalau benar-benar tidak bertobat, tidak diubahkan, apa yang terjadi, saudara? Penyakitnya kambuh. Ternyata diberi tempat di rumah penatua ini, saudara, mencuri. Nah, coba lihat. Jadi selalu tergoda. Saya nggak tahu apakah karena keadaan nggak punya duit atau apa. Nah, tentunya kan harusnya bersyukur sudah dikasih tumpangan, diberi makan, soal pekerjaan lagi dicarikan, kan harusnya dengan sabar dulu kan. Tapi ini mencuri, makanya motivasinya ini apa, saudara? Nah, akhirnya ditangkap, masuk penjara lagi, hukumannya lebih berat. Nah, kapan dia bisa bebas? Ketika walaupun sebutannya mantan narapidana, tapi dia tidak melakukan kejahatan. Lama-kelamaan sebutan mantan itu kan hilang, saudara. Nah, sama. Orang Kristen, saya dan saudara, mantan orang berdosa. Seharusnya apa yang kita lakukan? Kita tidak boleh melakukan dosa lagi, kan? Saudara. Makanya di dalam ibadah sebelumnya kita mengucapkan pengakuan dosa. Karena mungkin ada di pikiran, di hati, di perkataan, bahkan perbuatan, Bapak Ibu Saudara, itu kan selalu muncul. Nah, makanya firman Tuhan mengingatkan, berbahagialah, diberkatilah orang yang diampuni pelanggarannya. Tuhan itu penuh belas kasihan, betul. Tapi ketika saya dan saudara sudah diampuni, ya jangan buat dosa lagi. Justru orang yang mengerti anugerah, ketika diampuni dosanya, dia akan berkata stop terhadap dosa itu. Dia sekuat tenaga berdoa, ya, minta kekuatan Tuhan supaya bisa melawan semua dosa itu, kan. Jadi yang pertama, alasan mengucap syukur seharusnya saya dan saudara juga sama. Kita bersyukur karena pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa warisan diselesaikan oleh Tuhan. Dosa perbuatan, pikiran, perkataan, yang walaupun kadang sering muncul, kita bisa menolak, kita bisa melawan semua dosa itu. Dan itulah orang Kristen yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Itulah orang Kristen yang berkemenangan sebenarnya ketika menang terhadap dosa, keinginan daging, dan hawa nafsunya. Paulus mengatakan apa? Kita harus menyalibkan daging kita. Jadi ketika saudara berkata, aku percaya Yesus, lalu seiring dengan berjalannya waktu menghasilkan buah pertobatan, lalu saudara dibaptis, ya, saat itu juga kita komitmen di hadapan Tuhan, kita sudah menyalibkan manusia lama kita, menyalibkan daging kita, saudara-saudara. Tapi orang berkata, sulit. Kenyataannya sering muncul. Nah, ketika sering muncul, itulah kita terus melakukan pengakuan dosa itu, saudara. Tapi tidak boleh semakin parah berdosanya, gitu ya. Karena kita tahu, dan yang terpenting ada Roh Kudus yang memberi kekuatan pada kita
untuk menyanggupkan hidup benar. Jadi saudara, yang pertama kita boleh diingatkan, alasan mengucap syukur yang tidak tergantikan oleh yang lain, karena Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Lalu yang kedua, Daud berkata apa? Berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Mungkin malam ini Bapak Ibu bertanya, kok tidak diampuni ya dosanya? Karena ini melihat dari perspektif perjanjian lama. Dosa itu ketika dalam arti diampuni, sebenarnya dosanya ditutupi, saudara. Ingat perjalanan orang Israel ya di dalam perjanjian lama, ketika mereka berdosa, apa yang mereka lakukan? Melakukan penyembelihan binatang kan, darah dicurahkan. Nah, arti ditutupi, saudara, jadi Tuhan itu memandang korban persembahan. Tuhan memandang darah persembahan yang dicurahkan ya. Tapi dosanya sesungguhnya tetap ada. Ya, katakanlah ada benda lalu ditutup di atasnya. Kita melihat yang di atas yang kelihatan. Lalu ada kesalahan lagi, ditutup lagi. Kita melihat yang di atas. Tuhan melihat yang di atas. Tapi, saudara, dosanya ini masih ada. Makanya sepanjang perjanjian lama, dosa umat Tuhan terus ditutupi. Makanya terus melakukan penyembelihan binatang dengan darah yang tercurah. Lalu pakai apa lagi dosa supaya ditutupi? Perbuatan baikkah? Amalkah? Ibadah, kesalehankah? Macam-macam ya Bapak Ibu Saudara. Apakah itu berhasil? Kalau seandainya berhasil, Kristus tidak perlu datang. Ya, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Kalau melalui perbuatan baik, dosa bisa diselesaikan. Melalui amal ibadah kesalehan, dosa bisa diselesaikan. Melalui persembahan yang sangat banyak, dosa diselesaikan. Kalau seandainya semuanya itu bisa diselesaikan, Kristus tidak mungkin datang. Tapi faktanya apa? Semua keyakinan, semua kepercayaan juga sebagian besar mengakui Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena dosa saya, dosa saudara sudah diampuni melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ini yang disebut dengan nyanyian pengajaran tadi. Esensi dari pemberitaan Injil, esensi dari kebenaran firman Tuhan itu harus diungkapkan. Ya, dan yang ketiga yang terakhir, saudara. Daud mengucap syukur karena apa? Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki kesalahan lalu minta maaf, orang itu masih memperhitungkan enggak kira-kira? Bahasa sederhananya, orang itu masih mengingat enggak? Masih ya? Iya, dulu kamu pernah utang nggak bayar umpamanya saudara ya. Walaupun sudah minta maaf dan dibayar, walaupun telat ya Bapak Ibu. Tapi kan orang ini masih ingat pernah utang nih. Walaupun bayar tapi lama. Besok-besok kalau utang lagi nggak usah diberi. Begitu saudara. Itu artinya apa? Kesalahannya masih diperhitungkan. Walaupun minta maaf, walaupun sudah diampuni, ya saudara. Tapi namanya manusia. Nah ini loh saudara. Seolah-olah manusia itu melebihi Tuhan ya. Tuhan dalam hal ini lupa Bapak Ibu. Lupa terhadap apa? Kalau kita berkata, oh Tuhan itu maha. Tapi ada satu yang Tuhan tidak maha. Yaitu apa? Lupa. Lupa apa saudara-saudara? Lupa dosa-dosa kita yang sudah diampuni. Kalau saya dan saudara manusia, ingat kesalahan orang yang sudah dimaafkan, tapi masih diingat. Tapi kalau Tuhan, ketika saya dan saudara minta ampun di hadapannya, kita memiliki kesalahan dan kita berkata tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya apa? Kesalahan kita yang sudah diampuni itu dilupakan oleh Tuhan. Berarti manusia lebih hebat dari Tuhan ya. Manusia tidak bisa melupakan kesalahan itu. Tapi Tuhan, Yesus Kristus, bisa melupakan kesalahan kita. Kita sudah percaya pada Dia. Kita sudah minta ampun di hadapannya. Dosa kita diampuni. Kesalahan kita diampuni. Kita berkata tidak diperhitungkan. Terjemahan lain mengatakan tidak diingat lagi. Kita masih mengingat. Sudah puluhan tahun pun, 30 tahun pun masih ingat. Betul ya, saudara? Tapi Tuhan berkata, Dia tidak mengingat. Terus terjemahan lama mengatakan apa? Kesalahan itu tidak ditanggungkan lagi. Kalau begitu siapa yang sudah menanggungnya? Kristus.
Wah, ini esensi dari Injil, esensi dari Kristus, esensi dari pengampunan dosa, Bapak Ibu. Makanya Raja Daud berkata, aku bersyukur karena pelanggaranku sudah diampuni, karena dosaku sudah diampuni, karena kesalahanku sudah tidak diperhitungkan, diingat, dan ditanggungkan lagi kepadaku. Nah, biarlah malam hari ini kita mengingat alasan bersyukur yang paling penting, bukan hal-hal yang secara umum di awal yang saya sebutkan tadi. Ketika saya dan saudara bertemu dengan Tuhan, ini bersyukur. Orang berdosa mau pakai apapun tidak bisa untuk sampai kepada Tuhan itu. Tapi Tuhan yang terlebih dahulu mendatangi kita, dan sehingga kita boleh dijadikan anak-anaknya. Satu ayat terakhir, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya, bunyinya seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu, seperti Raja Daud, dia mengaku dosa. Ketika dia jatuh berdosa dengan Batseba, ditegur oleh Nabi Nathan. Akhirnya dia mengaku dosa itu dan Tuhan mengampuninya. Saya tidak tahu apa yang menjadi dosa di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, melalui perkataan kita, atau bahkan perbuatan kita. Biar malam hari ini kita mengakui semuanya itu. Dan Alkitab berkata, kalau kita mengakuinya dan Tuhan mengampuninya, maka saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Mari Terima kita kasih. berdoa. Luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia untuk mengampuni segala dosa. Tetapi Tuhan, Engkau tolonglah kami, natur yang berdosa, mantan orang berdosa. Seringkali kami memiliki dosa di dalam hati, pikiran, perkataan, bahkan perbuatan. Oleh sebab itu malam hari ini kami boleh mengaku dosa kami, mohon ampun kembali kepadamu. Dan kami percaya ketika Engkau mengampuni dosa kami, Engkau melupakan segala dosa kami itu. Terima kasih, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang malam hari ini sudah bersama-sama beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.